Selama beribu-ribu tahun, setiap pagi dan sore hari, orang-orang Yahudi telah berdoa dengan menggunakan kata-kata yang terkenal ini untuk mengekspresikan ketaatan mereka kepada Allah. Kata-kata ini disebut sebagai Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata pertama dari Shema adalah dengarlah atau dengarkan, yang dalam bahasa Ibrani diucapkan sebagai Shema. Nah, begitulah doa ini dinamakan. Shema merupakan kata yang sangat umum dalam Alkitab bahasa Ibrani. Ini jelas karena mendengar merupakan suatu kegiatan yang sangat umum, yang biasanya berhubungan dengan telinga, seperti yang tertera dalam kitab Amsal pasal 20. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Nah, mendengar itu kelihatannya sangat mendasar. Tetapi di lain cara, para penulis Yahudi dapat menggunakan kata Shema yang artinya lebih dari sekedar membiarkan gelombang suara memasuki telinga kita. Dalam bahasa Ibrani, Shema juga bisa berarti memperhatikan atau berfokus pada. Jadi ketika Lea yang tidak dicintai oleh Yakub suaminya, memiliki seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Simeon atau dalam bahasa Ibraninya Simon, sebab ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah Shema atau mendengar bahwa aku tidak dicintai. Jadi Shema bisa berarti mendengar, memperhatikan, dan bahkan lebih dari itu. Bisa juga berarti menanggapi apa yang kita dengar. Itulah sebabnya begitu banyak seruan minta tolong dalam kitab Mazmur dimulai dengan seruan agar Allah mendengarkan. Mazmur 27 ayat 7. Shema, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi ketika kita meminta Allah untuk Shema atau mendengar, itu artinya pada waktu yang sama kita juga meminta Allah untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Ini sama seperti ketika Allah meminta umatnya untuk mendengarkan. Ketika orang Israel tiba di Gunung Sinai, Allah berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh Shema atau mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku." Nah, ada beberapa hal yang menarik dalam ayat di kitab Keluaran ini. Dalam bahasa Ibrani, kata Shema diulang 2 kali dalam kalimat ini untuk memberi penekanan. Jika kamu Shema-Shema, artinya sungguh-sungguh mendengarkan. Tetapi perhatikan juga bahwa dari sudut pandang Allah, mendengarkan pada dasarnya sama dengan berpegang pada perjanjian. Jadi ketika Allah meminta umatnya untuk Shema atau mendengarkan, ia ingin agar mereka mendengarkan dan mentaati. Dan itulah hal menarik yang terakhir tentang Shema. Dalam bahasa Ibrani kuno, tidak ada kata khusus untuk taat, yang berarti melaksanakan keinginan seseorang yang lebih tahu dari kita atau berkuasa atas kita. Jadi dalam Alkitab, jika kita ingin mengatakan aku akan mendengarkan dan melakukan apa yang engkau katakan, maka kita akan menggunakan satu kata tunggal yaitu Shema. Dalam bahasa Ibrani, mendengarkan dan melakukan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Itulah sebabnya kemudian dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah, para nabi Yahudi akan berkata-kata seperti, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Orang-orang Israel tentu saja bisa mendengar dengan baik, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan atau malah melakukan hal yang lainnya. Jadi pada akhirnya, mendengarkan yang dimaksud dalam Alkitab itu berarti menghormati orang yang berbicara kepada kita dan melakukan apa yang mereka katakan. Mendengarkan yang sesungguhnya itu membutuhkan usaha dan tindakan. Dan itulah arti dari kata Ibrani Shema.